Kepikiran nggak? Kenapa teori kepribadian bisa ada begitu banyak? Ada yang bilang kepribadian itu ratusan sifat. Ada yang bilang cuma 3, dan yang terbaru cuma 5 aja. Iya, itulah Big Five Personality, salah satu teori paling populer di dunia psikologi. Tapi, kenapa bisa disepakati jadi 5? Dan siapa aja sih orang-orang di balik teori besar ini? Yuk kita telusuri latar belakang dan sejarahnya. Teori kepribadian udah lama jadi bahan diskusi di dunia psikologi. Dan awalnya jumlah trait atau sifat yang dianggap penting itu luar biasa banyak. Di tahun 1930-an, Gordon Allport dan saudaranya menyusun daftar yang isinya lebih dari 4.000 kata sifat. Semuanya diambil dari kamus yang dipakai orang untuk menggambarkan kepribadian. Bayangin aja, 4.000 sifat. Terlalu banyak kan? Lalu datang Raymond Cattell. Dia menyaring daftar itu jadi 16 faktor utama. Pakai teknik statistik yang disebut analisis faktor. Lebih ringkas, tapi masih dianggap terlalu rumit buat dipakai sehari-hari. Selanjutnya, Hans Eysenck mencoba menyederhanakan lagi. Menurut dia, cukup 3 dimensi aja. Ekstraversi, neurotisisme, dan psikotisme. Tapi sayangnya, pendekatannya dinilai terlalu sempit. Nah, dari sinilah muncul kebutuhan akan teori yang cukup lengkap, tapi juga mudah digunakan. Titik terang mulai muncul di tahun 1949. Lewat penelitian D.W. Fish, dia melakukan analisis faktor dari kata-kata deskriptif dan mulai menemukan pola bahwa banyak sifat kepribadian manusia bisa diringkas menjadi 5 kelompok besar. Penelitian ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh beberapa tokoh penting. Norman dan Smith memperkuat temuannya di tahun 60-an, dan akhirnya di tahun 1981, seorang psikolog bernama Louis R. Goldberg secara resmi memperkenalkan istilah Big Five Personality Trait. Pendekatannya berdasarkan sesuatu yang disebut lexical hypothesis, gagasan bahwa sifat kepribadian penting akan tercermin dalam bahasa sehari-hari. Nah, siapa aja tokoh-tokoh besar di balik teori ini? Yang pertama, Louis R. Goldberg, seorang profesor psikologi dari Amerika. Ia percaya bahwa kepribadian seseorang terbentuk dari lingkungan dan pendidikan. Ia juga yang memperkenalkan konsep 5 dimensi utama dan istilah Big Five ke dunia. Yang kedua, Paul T. Costa Jr., peneliti yang fokus pada hubungan kepribadian dengan kesehatan mental. Ia ikut menyusun model terkenal bernama Neo-PR. Yang ketiga, ada Robert R. McCrae, rekan penelitian Costa. Menurut dia, kepribadian adalah pola konsisten dari pikiran, perasaan, dan tindakan. Ia juga meneliti pengaruh kepribadian terhadap kesejahteraan psikologis. Yang keempat, ada Gordon Allport, yang tadi kita sebut di awal. Menurutnya, kepribadian adalah sistem dinamis dan psikofisik, gabungan antara mental, tubuh, dan cara kita berinteraksi dengan dunia. Yang terakhir, ada Raymond Cattell, yang menyaring ribuan sifat menjadi 16 dan mempopulerkan penggunaan statistik dalam psikologi. Ia belajar langsung dari Carlos Spearman, ahli statistik ternama. Jadi, bisa kita lihat, teori Big Five Personality bukan hasil pemikiran satu orang aja,
tapi hasil dari perjalanan panjang dari ratusan ilmuwan dan puluhan tahun riset. Sampai hari ini, teori ini masih terus dipakai di seluruh dunia untuk memahami manusia, menilai kecocokan kerja, bahkan di bidang pendidikan dan kesehatan mental. Menarik banget kan? Nah, setelah tahu sejarah dan tokohnya, kira-kira seperti apa sih isi dari 5 dimensi kepribadian itu? Yuk, kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu aspek dari Big Five Personality. Bukan cuma sekedar teori, 5 dimensi ini bisa bantu kita lebih ngerti kenapa sih kita bertindak kayak gitu, dan yang lebih penting, gimana kita bisa berkembang dari sana. Yang pertama, conscientiousness, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Punya teman yang rapi, tugas selalu on time, dan hidupnya teratur banget. Kemungkinan dia punya skor conscientiousness yang tinggi. Disiplin, teliti, dan bisa diandalkan. Tapi, kalau terlalu tinggi, bisa jadi perfeksionis dan keras kepala sama diri sendiri. Sebaliknya, kalau kamu cenderung santai dan suka nunda-nunda, mungkin kamu butuh sistem yang lebih jelas biar hidup gak berantakan. Yang kedua, extraversion. Kalau kamu semangat saat ngobrol rame-rame, suka explore hal baru bareng temen, kamu mungkin extrovert. Kalau kamu butuh waktu sendiri buat recharge, lebih nyaman ngobrol satu-satu, kamu mungkin introvert. Dua-duanya sah. Yang penting, tahu mana yang ngasih kamu energi, dan jangan paksa diri jadi orang lain. Terus yang ketiga ada agreeableness. Skor tinggi di agreeableness ini biasanya ramah, empatik, dan menghindari konflik. Tapi kadang bisa terlalu mengalah atau jadi people pleaser. Skor rendah bisa kelihatan belak-belakan atau keras, tapi juga jelas batasannya dan berani jujur. Pertanyaannya, kamu lebih sering ngalah biar damai atau sering dianggap terlalu to the point? Lalu ada neuroticism. Kalau kamu gampang cemas, overthinking, atau moodnya naik turun, kamu mungkin punya skor neuroticism yang tinggi. Bukan berarti lemah. Justru dengan sadar soal ini, kamu bisa belajar coping yang lebih sehat. Karena emosi bukan musuh, dia cuma sinyal, bukan hukuman. Dan yang terakhir ada openness. Suka hal baru, ide unik, dan explore topik yang out of the box. Kamu mungkin tinggi di openness. Kalau kamu lebih suka rutinitas dan yang pasti-pasti aja, itu juga oke. Openness bukan soal jadi nyeni, tapi seberapa jauh kamu mau terbuka sama cara pandang baru. Tapi, selain 5 dimensi itu, ada hal menarik yang sering luput dari perhatian. Big Five bukan cuma soal psikologi kepribadian. Di baliknya, ada pertanyaan-pertanyaan besar soal hidup yang sifatnya lebih filosofis. Kayak misalnya free will versus determinism. Gue beneran punya pilihan atau semua udah ditakdirin? Big Five cenderung deterministik, yaitu kepribadian bisa diprediksi. Tapi bukan berarti kita nggak punya kuasa. Sadar pola sama dengan bisa mulai pilih respon yang lebih sehat. Yang kedua, nature versus nurture. Kepribadian bawaan lahir atau hasil lingkungan? Jawabannya, dua-duanya. Gen punya peran besar, tapi lingkungan, trauma, dan pola asuh juga membentuk diri kita. Kita bukan cuma hasil DNA, tapi juga cerita hidup. Lanjut ada universality versus uniqueness. Semua manusia punya 5 dimensi ini, tapi skor dan kombinasinya beda-beda. Artinya, kita semua sama, sekaligus unik. Ini jadi pengingat kalau jangan cepat ngejudge. Orang lain mungkin main di pola yang beda. Ada juga growth versus equilibrium. Kepribadian bisa berubah nggak ya? Bisa, walau cenderung stabil setelah usia 30-an. Tapi kalau kita reflektif dan terbuka, selalu ada ruang kok buat bertumbuh.
Yang terakhir, optimism versus pessimism. Big Five lahir dari pandangan optimis, bahwa manusia bisa berkembang. Tapi realitanya, hidup gak selalu ideal. Pilihan kita mau stuck atau tumbuh meski pelan-pelan. Selanjutnya ada aplikasi teori. Yang pertama, dunia kerja dan organisasi. Pendapatan kerjanya, teori ini digunakan oleh perusahaan untuk menilai kesesuaian seseorang dengan posisi tertentu berdasarkan kepribadiannya. Misalnya, orang dengan skor tinggi, konsestiones, cocok untuk pekerjaan yang butuh ketelitian dan tanggung jawab. Rekrutmen, alat ukur seperti Neo-PR dan BFI digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik kandidat. Lalu pengembangan SDM-nya menentukan jenis pelatihan yang cocok atau gaya manajemen yang efektif untuk karyawan dengan tipe kepribadian tertentu. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran. Guru bisa memahami gaya belajar siswa. Misalnya, openness-nya tinggi. Dia cenderung suka pelajaran kreatif dan eksploratif. Lalu, untuk neurotism-nya tinggi, dia cenderung butuh pendekatan yang lebih suportif secara emosional. Ini biasanya digunakan untuk pengembangan, bimbingan, karir, atau pemilihan jurusan. Yang ketiga, psikoterapi dan konseling. Ini membantu terapis memahami gaya berpikir, merespons stres, atau tantangan emosional klien. Neurotism yang tinggi menunjukkan potensi kecemasan atau depresi, seperti pendekatan CBT atau terapi emosional mungkin dibutuhkan. Lalu yang keempat, penelitian psikologi. Big Five ini biasanya digunakan sebagai kerangka taksonomi standar untuk menggambarkan dan mengukur kepribadian manusia di seluruh budaya. Data dari Neo-PR sering digunakan dalam studi longitudinal atau biasa disebut jangka panjang untuk melihat perkembangan kepribadian dari masa muda ke dewasa. Yang kelima, prediksi perilaku. Karena sifatnya stabil, Big Five bisa memprediksi seperti gaya kerja, reaksi terhadap stres, cara berhubungan sosial, lalu yang terakhir kemungkinan masalah kesehatan mental. Misalnya, neurotismnya tinggi, dia cenderung rentan akan gangguan kecemasan. Lalu yang keenam, pengembangan diri. Individu bisa menggunakan hasil tes Big Five untuk yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang kedua, menetapkan tujuan pengembangan pribadi. Lalu yang ketiga, meningkatkan relasi sosial, akademik, atau profesional. Pengukuran Big Five Personality. 1. Alat ukur. Terdapat beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur Big Five Trait Factor. Di antaranya yaitu BFI atau Big Five Inventory. Big Five Inventory adalah alat tes dengan 44 item untuk mengukur komponen Big Five Personality. Tujuannya untuk menciptakan inventory yang ringkas dan efisien dalam penilaian 5 dimensi tersebut. Lalu ada Neo-PIR atau Neo Personality Inventory Revisit. Neo-PIR adalah alat yang dikembangkan oleh Costa dan McCrae menggunakan kuesioner untuk mengukur Big Five Trait dengan 6 phase spesifik terdiri dari 240 item. Alat ini sifatnya cross-kultural. Lalu ada IPIP atau International Personality Item Pool. IPIP adalah usaha internasional untuk mengembangkan inventory kepribadian dari item publik dan dapat digunakan untuk tujuan ilmiah maupun komersial. Lalu ada PCI atau Personality Characteristic Inventory. PCI adalah alat psikologi yang digunakan untuk mengukur karakteristik kepribadian individu, terutama dalam konteks seleksi dan pengembangan karyawan dalam dunia kerja. 2. Dinamika kepribadian. Menurut Alpert, sifat merupakan unit dasar dari kepribadian dan kedudukan di sistem syaraf. Dia dan tokoh Big Five lainnya menjelaskan bagaimana fungsi seseorang teratur dari satu situasi ke situasi lainnya. Teori Big Five berkembang dari teori Isaac dan Cattell
yang memiliki asumsi serupa tentang sifat kepribadian. Big Five personality dikenalkan oleh Lewis R. Goldberg awalnya dengan 3 trait, yaitu neuroticism, extraversion, dan openness. Kemudian ditambahkan oleh Paul T. Costa dan Robert R. McCrae dengan 2 additional traits, yaitu agreeableness dan conscientiousness. 3. Perkembangan kepribadian. Latar belakang nurture dan nurture sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, yang menyebabkan respon perbedaan terhadap stimulus dan tindakan. Hal ini menghasilkan traits yang membedakan individu. Traits adalah karakteristik tetap yang membedakan setiap orang. Peneliti setuju dengan teori trait yang dikelompokkan menjadi Big Five. Metode ini mengidentifikasi trait dasar untuk menggambarkan kepribadian, menggunakan self-rating pada kata sifat tunggal dan kalimat. Goldberg melakukan penelitian yang mengkonfirmasi struktur ini. Big Five sendiri terdiri dari surgency, agreeableness, conscientiousness, emotional stabil, dan intellect. 4. Assessment and Research. Robert McCrae dan Paul Costa mulai mengidentifikasi 5 faktor kepribadian di Pusat Penelitian Gerontologi National Institute of Health di Baltimore. Faktor-faktor ini divalidasi melalui penelitian peringkat diri, tes objektif, dan laporan pengamat. Mereka mengembangkan tes Neal Personality Inventory berdasarkan 3 faktor pertama. 5 faktor tersebut adalah neuroticism, extroversion, openness, agreeableness, dan conscientiousness. Penelitian lain juga menciptakan daftar pemeriksaan untuk mengukur faktor-faktor ini. Meskipun teknik Neal tidak yang paling umum digunakan. Lalu, researchnya Raymond Cattell dan Hans Eysenck menciptakan daftar sifat kepribadian dengan analisis faktor, tetapi dianggap kurang efektif. McCrae dan Costa menunjukkan kemiripan antara neurotik dan ekstroversi dengan teori Eysenck. Penelitian longitudinal menciptakan stabilitas 5 ciri ini, dengan ekstroversional terkait positif dengan kesejahteraan emosional dan neurotism terkait negatif. Ada beberapa kelebihan dari teori Big Five. Yang pertama, empiris dan terstandarisasi. Yang kedua, konsisten lintas budaya dan usia. Jadi berlaku dari anak-anak hingga dewasa. Lalu stabil jangka panjang. Dan yang terakhir, alat ukur yang valid. Misalnya NeoPIR dan Big Five Inventory. Namun ada kekurangannya juga. Yang pertama, tidak menjelaskan mengapa trait tertentu berkembang. Lalu kurang mempertimbangkan dinamika kepribadian, seperti tidak menggambarkan perubahan psikodinamik dan konflik batin. Lalu terlalu fokus pada genetik dan kurang menangkap aspek-aspek penting lainnya. Terima kasih.